Halo Teknolovers, setelah dijadikan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79, kini berita tentang IKN makin tersorot, dan bukan hanya viral dalam negeri, bahkan beritanya kini sudah mendunia. Namun penyelesaian infrastruktur konektivitas tahap 1 di Ibu Kota Nusantara atau IKN Kalimantan Timur membutuhkan dana tak kurang dari 13,8 triliun rupiah. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Rahman Arif Dinaputra, menuturkan anggaran sebesar itu untuk membiayai pembangunan 5 klaster infrastruktur. Rahman Arif merinci, klaster pertama adalah pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara IKN sisi landasan pacu atau runway senilai 1,16 triliun rupiah. Kemudian klaster kedua, pembangunan jalan bebas hambatan atau JBH, yaitu seksi 1A senilai 2,48 triliun rupiah, seksi 1B 3,38 triliun rupiah, seksi 5B 911 miliar rupiah, seksi 6A 195 miliar rupiah, dan seksi 6B 447 miliar rupiah. Pembangunan ini akan terus berlanjut dan bertahap. Nah, tahukah kalian Teknolovers bahwa Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dipimpin oleh seorang gubernur seperti provinsi-provinsi di Indonesia lainnya? Loh kok bisa? Dan kira-kira kapan Pak Prabowo akan berkantor di IKN? Biar kalian gak penasaran, berikut ulasannya. IKN tidak dipimpin gubernur. Sebagaimana diketahui, Jakarta kehilangan status sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia sejak 15 Februari 2024 lalu. Hal itu merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3/2022 tentang Ibu Kota Negara atau IKN. Belain soal IKN mengatur bahwa setelah 2 tahun pengesahan Undang-Undang Nomor 29/2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI Jakarta tidak berlaku lagi. Paling lama 2 tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia diubah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Demikian bunyi pasal 41 ayat 2 Undang-Undang IKN. Itu artinya saat ini sudah sah untuk menyebut bahkan Ibu Kota Indonesia adalah IKN atau Ibu Kota Nusantara. Tidak seperti Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Indonesia, IKN tidak dipimpin oleh seorang gubernur. Hal tersebut tertuang dalam RUU berisi 34 pasal dan 9 bab yang mengatur tentang cakupan wilayah, susunan pemerintahan IKN, anggaran dan pengaturan peralihan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satu yang cukup berbeda pada RUU IKN baru adalah bentuk, susunan, dan urusan pemerintahan daerah di IKN baru yang nantinya tidak akan diselenggarakan oleh pemerintah provinsi atau daerah, melainkan oleh otorita IKN. Selanjutnya pada pasal 9, pemerintahan khusus tersebut dipimpin oleh Kepala Otorita IKN dan dibantu oleh Wakil Kepala Otorita IKN. Kepala otorita yang menjabat selama 5 tahun dan dipilih langsung oleh Presiden. Adapun Kepala Otorita akan setara dengan Menteri dan bertanggung jawab langsung ke Presiden. Memang masih ada perbedaan tentang hal ini, namun untuk sementara IKN belum dipimpin oleh seorang gubernur. Siapa Kepala Otorita IKN saat ini? Saat ini Bambang Susantono menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Bambang Susantono bukan nama baru di pemerintahan RI. Ia sebelumnya pernah menjabat sebagai pelaksana tugas Menteri Perhubungan sebelum akhirnya diangkat jadi Wamen Perhubungan di Kabinet Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu Bambang Susantono ditugaskan untuk mendampingi kerja Menhub Freddy Numberi pada Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010 hingga 2014. Pria kelahiran 4 November 1963 tersebut dikenal sebagai pakar perencanaan infrastruktur dan transportasi. Bambang merupakan lulusan Fakultas Teknik Sipil ITB pada 1987 dan meraih gelar Master Tata Kota di Universitas California, Berkeley, dan gelar Doktor Bidang Perencanaan Infrastruktur dari universitas yang sama pada tahun 2000. Kapan Prabowo akan berkantor di IKN? Kapan Prabowo berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN? Hingga kini Presiden terpilih periode 2024-2029 itu belum memberikan pernyataan terbuka terkait rencananya berkantor di IKN.
Juru bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, sekaligus staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Endra S. Atmawijaya juga belum mengetahui pasti ihwal tersebut. Namun, satu hal yang pasti, Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera berkantor di IKN apabila landasan pacu mulus dan lancar. Prosesi uji coba lepas landas dan pendaratan yang dilakukan menggunakan pesawat kalibrasi jenis King Air tipe 200 PK CAO. Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi bersama Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menyaksikan langsung proses uji coba tersebut. Menhub mengatakan, Proving Flight tidak hanya tentang runway, melainkan juga jalur-jalur udaranya. 3 kementerian ini paling awal ikut Jokowi berkantor di IKN. Sejauh ini ada 3 kementerian yang akan ikut Presiden Joko Widodo berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim pada tahap awal. Ketiganya adalah Kementerian Sekretariat Negara atau Kemensesnek, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Juru bicara Kementerian PUPR sekaligus staf Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Endra S. Atmawijaya mengutarakan hal ini di Jakarta. Endra mengungkapkan setiap kementerian sudah memiliki daftar pegawai yang akan ikut Jokowi berkantor di IKN, baik dari eselon 1, 2, dan 3, maupun stafnya. Sejauh ini sebanyak 14 unit rumah tapak jabatan menteri atau RTJM akan diselesaikan, sementara para staf akan tinggal di rumah susun atau rusun. Sebanyak 47 tower rumah susun aparatur sipil negara atau ASN di Ibu Kota Nusantara IKN ditarget beres dibangun pada Desember 2024. Hal ini disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Denis Hasumadilaga. Rinciannya, setiap tower terdiri dari 60 unit dengan masing-masing unit terdiri dari 3 kamar. Nah, Teknolovers, itulah tadi fakta terbaru IKN dan sekaligus alasan kalau ternyata nanti IKN tidak akan dipimpin oleh gubernur seperti pada provinsi yang lain yang ada di Indonesia, melainkan akan dipimpin kepala otoritas IKN. Nah, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan bagikan video ini. Bye!